Apakah sang juara M-Series harus pulang hari ini, ataukah sang juara bertahan gugur mempertahankan MSC mereka? So kolom komentar ramaikan dengan tepuk tangan kita menuju the one last game, Onyx Philippines versus SRG OG. Oke, ini akan meneruskan ya. Apakah ada sejarah kemungkinan back to back champion, atau ada tim yang melengkapi pialanya dari Golden Road-nya. Jadi kayak kedua ini memang adalah pembuktiannya. Siapa yang lebih layak untuk melaju ke Grand Final dan siapa yang akan gugur dan bermain di bronze match. Ya, walaupun mereka gagal dengan Golden Road di MPLPH, tapi ini mereka masih dalam kondisi yang satu kali juara MSC melengkapi M-Series mereka. Iya, mereka pialanya udah lengkap jadinya ya. Tapi kita akan tunggu nih, karena Selangor Red Giant menunjukkan dari game pertama sampai di game keempat tadi kalau mereka juga memang bukanlah lawan yang mudah. Mereka selalu memberikan sesuatu yang mungkin bisa dibilang cukup mengejutkan juga ya. Tapi ya itu, dari match pertama ini gue selalu ngeliat adanya kadang Onyx jago banget nih, kadang Selangor yang jago banget. Jadi kayak kurang disiplin lah bisa dibilang. Iya, dan ini satu kesempatan terakhir ya, one last game. Gak ada lagi kesempatan untuk mereka berdua untuk bisa melaju, karena ini tiket terakhir. Dan lihat yang dilakukan untuk para pasukan Onyx Philippines. Mereka udah mulai sadar, kontrol tengahnya, nggak ngasih kesempatan Stormy untuk memenangkan laning mereka. Ya, karena udah belajar dari pengalaman juga ya. Cuma sekarang nih bener-bener nggak ada yang pegang nih Stormy nih. Kalau mau ditabrak ya mesti bener-bener lompat ke depan banget. Ini gue mengingatkan gue ke siapa tau nggak? Ke salah satu perwakilan Indo kita Ji, untuk draft dari Onyx PH-nya. Iya. Mirip banget kan untuk draft dari Anarchy kemarin. Iya, lawan Pasha ya. Udah di head to head kan. Tapi di depan sana siapapun yang akan coba diangkat Super Prince ini bisa kita lihat agak cukup sedikit struggle untuk tim Onyx Philippines mau fokus dapetin turtle apa enggak. Gold buff didapatkan King Kong, keuntungan yang mereka miliki, tapi Kirk masih butuh level 4 karena Kirk akan menjadi satu kontes di dalam turtle untuk distract Sekis. Okay. Itu yang dibutuhkan. Level 4 Super Prince kan Sekis menunggu heavy spin. Oke, Kirk sudah di depan mata. Fokus menuju ke arah secara Sekis. Heavy spin for defensive. King Kong terlalu jauh. Dan itu dia, body block yang dilakukan Sekis membuat turtle mereka harus didapatkan oleh tim Selangor Red Giant. First blood di tangan dari Kirk. Brusco di depan mata. Tertengok double kill dari Stormy. The way of Dragon with Blacker. King Kong menjadi target utama mereka, dan sayang sekali damage-nya belum cukup. Untungnya para pasukan dari tim Onyx Philippines mereka langsung direspon dengan adanya Keldra menuju ke mid lane. Bayangkan kalau tidak ada respon tadi, tidak ada support dan cover, akan cukup lebih berat. Jadi ada kompensasi yang diterima juga ya. Cuma memang agak maksa sih ini. King Kong ada di posisi yang aman dari heavy speed, tapi tetap nggak dapet range dari Retribution ini, nggak nyampe. Sementara setelah itu Kirk udah berkorban nyawa. Dan cara mereka mundur ini juga susah banget nih. Brusco-nya nggak bisa kemana-mana. Flicker Way of Dragon keluar. Untung banget sumpah Keldra-nya datang ke tengah. Iya, itu yang aku bilang. Tapi pertanyaan aku satu, Lim, kenapa nggak Super Prince? Mungkin ya karena itu ada informasi Super Prince-nya masih punya Flicker. Masalahnya Ada Crimson Bacon juga. iya, tadi nggak ada Crimson Bacon sih singkat gua. Harusnya masih ada sih, belum buka dia tadi soalnya. Karena dibuka tadi di mid untuk kabur baru ya. Dan itu yang gue maksud nih. Karena targeting dari Selangor Red Giant ini nggak kalah bagus loh sama Onyx PH. Jadi kayak tadi turtle yang pertama mereka tahu nih, jauhin aja sampai range Retribution yang nggak dapat, secure turtle-nya. Dan pelan-pelan Selangor Red Giant mereka coba untuk tarik keuntungan goldnya. Oke. Dan ngomongin ke arah Super Prince, kondisi saat ini mereka dalam posisi yang masih mengkontrol menuju ke arah mid lane mereka. Kembali lagi Brusco memberikan vision yang cukup jelas. Sungai adil untuk kali ini. Berbeda dari game-game sebelumnya. Sungai tidak cukup adil untuk Onyx Philippines. Tapi kali ini berbeda, Lin. Selangor Red Giants yang bahkan tidak mendapatkan keuntungan dari Sungai. Dan kalau misalnya kita bilang, kenapa dari tadi kita ngomongin River mid lane? Ini penting banget. Gimana mereka cara deny rotasi, gimana cara mereka nutup jalan mereka untuk bisa melakukan regroup di arah mid dan juga menuju ke arah objektif. Itu penting. Kedua, kondisi dengan adanya mid lane yang dipegang menandakan gagal ganking yang mungkin bisa di counter setup karena regroupnya deket. Itu dia. Mungkin kalau kalian butuh referensi lebih baik, lihat lagi TLPH. Itu cara menguasai river, tapi Wolf kan menuju ke arah Brusco. Oke, tertangkap dengan Aren Curtin Calls, tapi dapat dari Keldra udah lumayan cukup. Sekis bakal dibunuh menuju ke arah belakang. Tembakan menuju ke arah belakang dengan tendangan Innocent. Tidak mampu mendapatkan apapun. Berarti Sekis masih berhasil melakukan takeover terhadap target, tapi user take down. Brusco mencoba menangkap Innocent, tapi nampaknya tidak cukup, dan Sekis masih melebih. Kram versus every
depan sana. Super Friends hanya cuma bisa untuk mengangkat dan mendelay team fight yang mereka miliki. Itu dia buru-buru banget sih dari Onyx, dan akhirnya tadi Jet Kundu yang bisa untuk kasih knock up sedikit ke arah King Kong, menggagalkan King Kong juga untuk menggunakan retribution-nya. Plus ya dari Sekis juga tadi pas aja timingnya juga untuk retribution. Dan terlalu banyak poin kill yang didapatkan untuk Selangor. Ini bahayanya apa? Innocent-nya makin snowball. Innocent, early game power dia kuat, apalagi mid to the late game. Itu dia. Dia scaling yang kuat dari awal. Satu buff Fenderson keluarkan, Kirk damage terlalu sakit, Retri bisa dikeluarkan, dan lihat dipaksa hanya Retri supaya tidak ada pasif dari Kirk yang keluar. Karena mereka ada informasi juga kan, even Kirknya ada spell, itu vengeance, Yes. bukan escape skill. Betul. Jadi ya targeting kayak tadi, Parse nggak usah pakai curse scroll, dia langsung pakai Wither Extract-nya aja nih. Cukup. Langsung bermain dengan area Wither Extract-nya aja. Sekarang gold dipegang Selangor Red Giant, 1000 gold lebih. Ini lumayan banget nih untuk startup awalnya. Plus Onyx PH, mereka benar-benar harus reset. Yums dimakan. Bahkan coba dimakan, tapi flicker for defensive. Mau tidak mau dikeluarkan begitu saja. Damage dari Fenderson terlalu besar. Target Super Friends juga Tommy. Ditutup jalur, dia langsung pulang. Tapi Sekis akhirnya mundur ke belakang. Dia sadar Kelra sudah ada di tempat. Team fight dengan Kelra tanpa adanya Kram ini nggak baik untuk mereka. Nggak ada yang bisa zoning depannya. King Kongnya nggak bisa dipegangin sama Kirsten Cole. Itu dia, turret berhasil didapatkan. Ini juga udah jadi keuntungan yang terlihat nyata ya dengan adanya Cici, Bruno. Harus banget sebenarnya Selangor Red Giant unggulin nih, ngancurin turret duluan. Tapi ya gue ngeliat juga dari Selangor, sebenarnya ini bisa jadi celah. Tapi kalau Onyx bisa manfaatin celah tersebut, bayangkan tangannya muncul, atasnya muncul, bawahnya muncul, tapi nggak ada gerakan yang coba dilakukan oleh Onyx PH. Mereka nggak coba untuk pegang zonanya, mereka coba kuasain tetap river di arah mid yang dibuka oleh Yums dengan Conceal. Lihat di depan sana Conceal mencoba menarget siapapun yang ada di depan mata. Tapi Onyx Philippines kali ini tidak mau tinggal diam. Mereka tutup langsung Federal Strike-nya. The perfect turtle di tangan Sekis. Membuat termasuk dari Onyx Philippines. Kara is coming. Dengan Dead Sonatanya belum dikeluarkan Yus. Mencoba distraction. The way of Flicker. Kara. Tapi Flicker for defensive ternyata berhasil mereka membuat Onyx Philippines selamat. Lihat. Mereka membuat Onyx Philippines selamat dengan flicker defensive and flicker dari Kelra. Bayangkan kalau tadi Kelra di situ juga tumbang. Possibility mid lane pecah, side lane akan hancur. Itu berantakan untuk Onyx Philippines. Oke. Dan ya memang sebenarnya sih ngelihat dari gerakannya Brusco tadi, bagus banget dari cancellation-nya. Tapi gak kalah bagus dari Yums. Iya. Targeting karena Kelra itu tadi ajaib sekali. Nah, Di saat dia bonyok ya, dengan segala macam. itu dia, Kirk maksa sih tadi karena Dark Wave-nya dia kena 4. Jadi dia paksa tuh lompat ke depan, kenapa sih? Tapi sayangnya damage dari Bruno ini bisa gue bilang lebih tajam daripada damage-nya Granger. Karena ini masih awal kan. Di awal ya kita tahu Granger pasti dia lebih butuh item daripada 2 itemnya Bruno dan lebih sustain juga. Itu yang jadi masalah. Bahkan kalau memang misalkan mau ditangkap Bruno-nya, gue rasa burst damage nggak akan ada yang cukup. Iya. Kecuali mau Kelra yang all in. Gila si Kelra tadi. Dia posisinya udah di belakang banget. Tapi Yumsnya itu bener-bener dapetin momentum. Tapi lihat di pasal Kirk masuk lebih dalam. Kini terlalu terburu-buru kasih damage-nya terlalu besar dan Kirk gak bisa diselamatkan kembali. Sehingga Kelra gak punya badan. Membalikan kembali dengan adanya Dead Sonata kayaknya gak baik. Brusco mundur ke arah belakang. The Wild Dragon dengan Brusco. King Kong gak bisa menyelamatkan Brusco. King Kong, ada baiknya mundur. Kalau King Kong tadi tumbang juga mungkin ini akan menjadi petaka untuk Onyx Philippines. Wow, ini lagi-lagi dimakan tempo dari Selangor Red Giant. Super Friends, Nggak ada wave dragon. Super Friends dimakan coba ditangkap, bukan The Way of Dragon, tapi ternyata Heavy Spin Limb. Target utama mereka karena Kelra to take down, shutdown didapatkan. Srumi 5 kill tanpa balas. Innocent tidak bisa dibendung, damage yang diberikan, dan oh my god, Onyx Philippines yang buas terkenal ke seluruh antero. Jagat Mobile Legends Bang Bang kali ini berada dalam under position. 4,8 ribu di keunggulan yang tinggi sekali untuk Selangor Red Giant. Awalnya mereka nggak bisa dapetin keuntungan kayak gini loh. Bahkan kayak team fight-nya masih dimenangin Onyx PH. Tapi somehow mereka membalikan keadaan. Mereka buka zonanya dan sekarang load free. Untuk Selangor Red Giant makin susah lagi untuk defense dari Onyx PH. Mungkin winning condition mereka tetap akan ada di misplay dari Selangor Red Giant. Karena kalau gue bahas soal defense, gak ada high ground defense pasti juga nih dari Onyx PH. Makanya mereka benar-benar kesulitan. Satu buah anti regen saja, Cuisin mati, Innocent bakal gak akan bisa tumbang. Yes,
Para pasukan dari tim Onyx Philippines, mereka dalam under pressure dengan adanya holy defense yang masih available. Tapi dengan damage yang diberikan dari Kelra masih belum cukup mampu untuk bisa menggedor depan. Lihat di mana Antivirus jadi target utama mereka. Sekis, dia tahu akan jadi badan, dia tahu akan dibantai. Jadi mau nggak mau dia harus bikin ke arah yang bisa menahan damage dari Kelra. Itu dulu. Ya, pelan-pelan tapi pasti. Anti burst enak juga sih sebenarnya memang. Sekarang orang-orang udah pada melek ya sama Twilight Armor ya. Yes. Gue penasaran dengan using Lordnya nih. Sebenarnya kalau lihat dari pasif di bagian top lane udah, oh masih ada pasif di bagian top lane-nya. Jadi nggak bisa dimaksimalin juga nih dari Lordnya. Mungkin di next wave-nya baru bisa. Sakit banget Kelra, flicker for defensif. Tandanya kali ini Yum sudah bisa mentargetkan karena Kelra masuk ke dalam best turret, bukan menjadi pilihan utama. Tapi kalau Cell Gaming, Kelra mata di arah Yum mencoba untuk menggedor ke arah belakang. Tidak mau terlalu terburu-buru. Lihat di dalam stadion, teriakan SRG terlalu kencang. Oh my god. Wah, ini masih harus ditunggu lagi ya. Masih belum bisa didobrak nih pertahanan terakhir dari Onyx PH. Kalau misalkan mereka mau maju, menurut gue ini bakal menjadi langkah yang buruk. Bukan pilihan yang tepat nih untuk teman-teman Onyx PH keluar dari base-nya mereka. Bahkan lihat pressure dari seorang Red Giant. Tanpa Lord, mereka akan coba untuk masuk. Oke, mereka coba masuk dari top lane karena Yums masih available dengan flicker yang mereka miliki. Final Wrestler kembali dikeluarkan menuju ke Sober Friends. Stand by on position. Sekis di depan mata menjadi target utama. Tapi ternyata jangan lupakan, Sekis itu cuma distraction. Sekis itu distraction, selama nggak ada netral objektif, Sekis masuk ke depan itu adalah distraction. Onyx PH makan bait tersebut, makan umpannya, itu bisa berbahaya untuk mereka. Oke. Tapi Yums juga tadi Twilight Armor. Berarti Yums pun nggak bisa nih untuk ditumbangkan karena dia ada anti burst-nya. Plus Kelra masih butuh banget item nih. Kalau kita flashback sedikit di game yang dimana Onyx PH berhadapan dengan Team Spirit, Kelra awalnya juga lumayan terdesak, tapi akhirnya mereka yang kembali mendesak. Tentunya bukan Kelra sendiri, tapi pasti ada bantuan dari teman-teman lainnya, dari King Kong, Super Friends. Cuma sekarang gue ngeliat dari Super Friends pun ya belum tumbang sama sekali. Jadi ada kemungkinan 2 orang nih nanti yang bakal jadi bakal jadi carry-nya untuk tim Onyx PH. Oke. Melihat 2 tim bermahkota, 2 tim terkuat di 2024 bertarung di satu match yang sama, memperebutkan 1 tiket ke Grand Final, membuat para pasukan dari tim Selangor Red Giants mereka ternyata benar-benar kuat, tidak bisa digadang-gadang. Walaupun di sesi sebelumnya di M-Series mereka tumbang, tapi lihat bounce back mereka kali. Target mereka menuju ke King Kong. Bakal coba di-all-in begitu saja. Yul menunggu di mana Kelra berada. Flicker for defense dan King Kong ter-take down. Mendapatkan King Kong sebuah keuntungan yang sudah sangat mahal untuk pasukan Selangor Red Giants. 6.000 gold difference. Ya, mereka buka 3 ultimate berarti ya untuk dapetin King Kong. Dan ini jadi positif itu, karena free lord-nya bener-bener gak ada kontes sama sekali. Gold melambung semakin tinggi, 7.000 menuju ke 8.000 gold bahkan. Dan Onyx PH mereka gak punya High Ground Defense pasti. Apakah ini menjadi akhir dari Onyx PH? Mereka pecahkan terlebih dahulu sih pasti turret ya. Mereka ingin pecahkan turret terlebih dahulu. Innocent juga dari tadi masih tidak terperangkap sama sekali. The untouchable Innocent kali ini membuat para pasukan dari tim Onyx Philippines gak bisa menyentuh sama sekali. Dan oh my god, Super Friends langsung mundur ke arah pelakar dengan Crimson Beacon, membuat para pasukan dari tim Onyx Philippines mereka kewalahan. Stormy bebas sekarat, tapi di mana King Kong juga akan benar-benar hilang kalau dia terlalu menahan badan damage yang banyak. Agus kok brute force? Oke, ini masih paksa untuk cooldown kah? Tapi ya untuk Lord di bagian top lane berhasil menghancurkan satu base pertama nih, base turret pertama dari Onyx PH. Mata di arah Yums menuju ke arah Kelra. Tapi nampaknya Onyx Philippines mereka sadar mereka masih kuat untuk menahan dari Lord tersebut. Dan untuk tim Selangor Red Giants, disiplin adalah kunci. Membuat mereka reset, lepaskan. Mereka ngincar ke arah top lane karena mereka sadar far lane dari tim Onyx Philippines nggak sekuat itu dengan tidak adanya Moskov Kelra. Kelra War X. Oke. Ini jadi sustain juga ya untuk team fight. Dia tahu poke damage dari Stormy ini akan ngincar karena dia. Maka dari itu ya dia harus cari sustain entah itu dari manapun. Gue pikir tadi Rose Gold untuk tahan damage-nya. Tapi dia ternyata jadi tim fight jangka panjang. Makanya dia pakai War X biar darahnya ngisi lagi. Dan untuk perbedaannya yang tadi gue maksud, ketika barang ada di roamer dan One side push. itu dia.
The Innocence, dia bisa pegang Lord kapanpun dia mau, selama apapun. Iya, lifestyle-nya tinggi banget sih. Ada Haskell, dia bebas aja udah nih. Ada yang masuk dikit ditendang lagi tuh, kayak King Kong maju dikit pasti digas gitu kan. Atasnya juga bagus banget. Selangor Red Giant mereka bisa perlahan tapi pasti nunggu atas yang ngedorong. Baru mereka Ya, komit. sampai satu ada yang muncul, atau kalau nggak ada yang muncul biarin. Ini juga bad, ini juga bad lim. Mereka juga bukan hanya tinggal diam, mereka juga mau komit, mereka juga mau orang. Mereka tahu atasnya masuk dan King Kong seorang diri depan sana. Melepaskan karena Lord adalah sebuah jawaban untuk tim Onyx Philippines nampaknya. Karena lihat para pasukan dari tim Onyx Philippines. Oke, Spawn. Mereka membiarkan Kalra untuk melakukan clear. Yos menuju ke arah depan, target utama mereka. Apakah ada Super Friends? Conceal sudah tidak ada, Brusco is coming. Dicoba. Strongly! Suatu momen Rasek, Rantri bisa di depan mata depan Zekis! Berhasil mendapatkan satu Lord terbakar triple kill. Looking for Maniac dan para pasukan dari tim Onyx Philippines. Tersisa satu orang saja. Ini bencana! Gatlek didapatkan karena mencoba bertahan seorang diri. The one last man standing! Kalra! Ini bencana! Satu raja bermahkota M-Series dipulangkan dan the defending champion goes to grand final SRG OG. Welcome to Grand Final Selangor Red Giant. Kali ini membuktikan kalau mereka masih punya kesempatan untuk mendapatkan title back-to-back champion. Satu langkah lagi bagi mereka yang harus dituntaskan. Oh my god, dua tim besar bermahkota, satu kerajaan yang harus gugur. Onyx Philippines yang puas benar-benar terperangkap di dalam penjara SRG OG. Sobo dan Clara Bosar. Ini grand finalis 1